Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Siska Widiawati dari kelas IPSB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas ilmu pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Ada beberapa landasan pendidikan yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan sosiologi, 3. Landasan hukum, 4. Landasan kultural, 5. Landasan psikologis. Landasan-landasan pendidikan seharusnya terjadi pada lingkungan pendidikan, contohnya sekolah, universitas, dan masyarakat karena landasan-landasan pendidikan sangat penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga kita perlu mempelajari tentang hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Jika kita sudah mengetahui landasan-landasan pendidikan tersebut, maka sangat mudah untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Landasan-landasan pendidikan diciptakan sebelum dilaksanakan proses belajar mengajar, sebab landasan pendidikan merupakan tumpuan dari pendidikan sehingga sangat penting untuk kita mengetahui landasan-landasan pendidikan sehingga bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Yang pertama, kriya karya. Pendidikan adalah suatu proses untuk memanusiakan manusia muda. Yang kedua, Alfred North Whitehead. Pendidikan adalah tuntunan pribadi menuju pemahaman akan seni kehidupan. Yang ketiga, Thomas Cromb. Pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama peziarah yang dengan sengaja dan terarah mendampingi manusia dahulu, sekarang, dan nanti. Yang keempat, Langford MC. Pendidikan merupakan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak agar mendewasakan anak itu melaksanakannya sendiri. Yang kelima, diajar dengan cara. Pendidikan dilihat sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Yang keenam, dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan merupakan hak tiap warga negara bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Karena landasan kependidikan sangat penting, sebab pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Landasan pendidikan ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentu, kita tidak ingin mencetak generasi penerus bangsa hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Tanpa landasan yang jelas, salah-salah pendidikan dapat menjadi sesuatu yang mencengkam manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Kita sebagai bangsa yang telah mengalami kolonialisasi, belajar melalui cara yang pedih akan hal tersebut. Belum, karena pendidikan saat ini belum sesuai dengan landasan-landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis atau hukum yang melindungi hak pendidikan. Adapun tujuan masing-masing landasan tersebut adalah pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitatif maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Agar landasan pendidikan itu terpenuhi, maka suatu pembelajar atau guru
harus mempelajari dengan baik tentang landasan-landasan tersebut sehingga sangat mudah untuk mencapainya. Dan pada umumnya, pendidikan saat ini juga berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Demikian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.